Percaya kenapa? Ya, ayat 16 dari ayat 15 sampai 18. Iya, di situ dikatakan tanda ini menyertai orang percaya. Percaya akan apa di situ Namboru menurutmu? Karena nggak boleh aku menafsirkan Bibelmu. Iya, Yesus. Anda percaya apa? Percaya Yesus kan? Ya. Nah, tanda-tanda orang yang percaya pada Yesus, jika dia megang ular berbisa, minum racun maut, itu tidak akan binasa. Kan gitu. Jadi jika ada orang Kristen yang mengklaim dirinya percaya pada Yesus, dia harus melalui proses tanda ini tadi. Harus diuji dia. Disuruh dia megang ular berbisa, disuruh dia minum racun maut. Kalau nggak meninggoy, baru dia dinyatakan percaya pada Yesus. Dalam Markus 16:15, yang manusia atau makhluk? Manusia itu makhluk atau tidak? Di situ tertulis manusia atau makhluk. Manusia itu makhluk atau tidak? Mulai malu dia teman-teman. Manusia itu makhluk atau bukan? Jawab aja. Biar saya jawab pertanyaan kamu. Saya sudah jawab Dinda, dengar Dinda ya. Makhluk itu tidak hanya manusia. Makhluk itu ada kodok, hewan-hewan juga makhluk. Nah, aku minta satu saja. Coba jelaskan kepada Babang Faruk yang ganteng ini, bagaimana cara menyampaikan Injil kepada kodok. Silakan. Menurut Anda memang seperti itukah bahwa orang yang percaya kepada Yesus harus minum racun? Itu yang Anda tangkap. Silakan. Tanda-tanda ini menyertai jawab saja lah. Percaya. Ya, mau dengar diskusi dulu. yang bagus. Anda suruh saya jawab, tapi saya potong. Gimana sih? Ayat 16 sampai 18. Iya, poinnya silakan. itu kan di 17 sampai 18 poinnya. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Percaya akan apa di situ, Namboru? Percaya akan apa? Ya, ayat 16 dari ayat 15 sampai 18. Iya, di situ dikatakan tanda ini menyertai orang percaya. Percaya akan apa di situ, Namboru? Menurutmu? Karena nggak boleh aku menafsirkan Bibelmu. Iya, Yesus. Anda percaya apa? Percaya Yesus kan? Ya. Nah, tanda-tanda orang yang percaya pada Yesus, jika dia megang ular berbisa, minum racun maut, itu tidak akan binasa. Kan gitu. Jadi jika ada orang Kristen yang mengklaim dirinya percaya pada Yesus, dia harus melalui proses tanda ini tadi. Harus diuji dia. Disuruh dia megang ular berbisa, disuruh dia minum racun maut. Kalau nggak meninggoy, baru dia dinyatakan percaya pada Yesus. Oh, begitu persoalannya. Seandainya dia amalkan itu atau dia wujudkan ya tanda-tanda itu tadi, maka besar kemungkinan akan terjadi kebinasaan massa. Oh, begitu pemikiran Anda. Anda. Rusak lagi peradaban, binasa peradaban manusia. Iya, begitu pemikiran Anda. Bukan pemikiranku, kan begitu letternya tertulis, Dinda. Oh, baik. Baik, boleh saya bicara? Silakan. Jadi begini, Anda melupakan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Anda mencomot-comot, yang ini Anda buang, saudaraku. Kasihan kali Anda. Jadi ketika Anda beritakan Injil ke seluruh dunia, Anda itu bisa bebas dari keracunan, saudaraku. Tapi bukan perintah minum racun bagi orang yang percaya seperti yang Anda katakan. Lucu kali Anda. Dulu Anda Kristen itu kurasa sampai hanya pintu gerbang aja ya. Kasihan kali Anda. Anda potong-potong itu. Bukan percaya baru minum racun. Nggak ada perintahnya minum racun, saudaraku. Itu ketika beritakan Injil. Nah, kalau orang beritakan Injil, bisa saja ada orang yang sirik sehingga dimasukkanlah racun. Nah, ketika itu hal terjadi, racun itu tidak bisa berguna. Jadi ketawa saya dengar Anda. Melebar sebenarnya, ini jadi melebar. Melebar berhadapan dengan sang hukum, Faruk. Ya. Kenapa saya tidak mau? Dengar dulu, Namboru ya. Kenapa saya tidak mau mengarah kepada Markus 16:15-nya? Saya nggak mau melebar kemana-mana diskusi ini tadi.
Ya, tapi karena Anda memaksakan ke dalam Markus 16 nomor 15, di mana di situ dikatakan beritakanlah Injil kepada makhluk. Kalau boleh tahu, bagaimana cara memberitakan Injil kepada kodok? Bagaimana memberitakan Injil kepada siput-siput? Kura-kura? Oh begitu. Ya itulah salah satunya Anda lah kodoknya. Begitu caranya. Kan dikatakan beritakanlah Injil kepada makhluk. Bukankah kodok itu adalah makhluk? Hah? Sudah. Dinda? Sudah. Bukankah kodok itu adalah makhluk? Maka waktu aku bagaimana caranya memberitakan Injil kepada kodok? Baik. Silakan. Saya kasih ya milik Anda. Jadi seperti anak kecil, beritakanlah kepada semua manusia, kan begitu. Jadi harus seperti itu yang Anda pahami kan. Di situ tertulis manusia atau makhluk. Dinda? Nambaru? Sudah. Di situ tertulis dalam Markus 16:15 yang manusia atau makhluk. Manusia itu makhluk atau tidak? Di situ tertulis manusia atau makhluk. Manusia itu makhluk atau tidak? Mulai malu dia teman-teman. Ketawa saya dengar kau. Malu Manusia dia. kamu yang malu menjawab. Manusia itu atau Yang makhluk? saya tanyakan. Di situ tertulisnya manusia atau makhluk. Manusia itu makhluk atau ya? tidak? Nggak boleh ya? Atau nggak punya ilmu? Nggak boleh adik ya? Persoalannya adik, di situ tertulisnya manusia atau makhluk. Manusia itu makhluk atau bukan? Jangan framing ke sana dulu, Dinda. Jawab saja. Jawab saja. Enggak, mampu. karena poinnya itu tidak hanya mengarah kepada manusia. Di situ tertulisnya, oke kita buka aja ya. Kita buktikan. Ternyata Karisma Jawab ini sudah saja. maju dalam Bibelnya. Manusia itu makhluk atau bukan? Jawab saja. Ini kita buka ya. Kita Jawab buka dulu, ya. Jangan lari-lari, kasihan kali Ya, Anda. enggak. Saya buka dulu. Aku nggak mau di luar dari Bibel. Harus sesuai dengan Bibel kan. Nanti dibilang menghujat, ya kan? Gak enak. Segala makhluk. Di sini tertulis dikatakan segala makhluk. Ya, segala makhluk. Kodok pun termasuk dalam makhluk. Ini Dinda ya. Tidak manusia dikatakan Dinda. Ini Dinda ya. Nah, Markus 16 nomor 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk ini Dinda, bukan manusia. Iya, Ya, saya jangan tanya. pura-pura Bibel karena kau malu. Iya, manusia itu makhluk atau enggak? Jawab dulu. Enggak berani menjawab. Apakah makhluk hanya manusia saja? Saya tanya dulu, manusia itu Apakah makhluk atau makhluk enggak? hanya manusia saja? Jawab dulu lah. Malu ya, teman-teman. Anda yang malu, jadi ketawa saya. Makhluk itu tidak hanya manusia. Dengan Dinda Anda ya. berhadapan dengan Makhluk sang hukum, itu Faruk. tidak hanya manusia Dinda. Makhluk itu ada banyak. Iya, Pepohonan makhluk, kodok-kodok makhluk, lintah makhluk. Banyak Iya. itu loh. Tidak hanya Iya. manusia. Maka karena kodok termasuk kategori makhluk, aku bertanya. Coba kau jelaskan kepada kami bagaimana. Iya, saya jawab itu. kepada Saya kodok. jawab. Saya jawab itu pasti. Saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya tanya kepada Anda, manusia itu makhluk atau bukan? Hanya manusia Dinda. Jawab saja, tinggal jawab aja kok susah. Gak bisa kau paksakan aku dengan pertanyaanmu. Makhluk dalam bahasa Indonesia merujuk pada sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan atau yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai jenis organisme lainnya. Dalam konteks Islam, makhluk adalah semua ciptaan Allah, termasuk alam semesta dan isinya. Iya, jangan kau paksakan saya dan menjawab pertanyaanmu itu. Jika Anda nggak mau menjawab, bagaimana nih? Jadi saya ketawa. Ini sudah dua konteks. Hah? Jangan malu ya, jangan jijik sama Bibelnya Dinda ya. Kamu yang apa? Lari-lari. Jawab saja. Manusia itu makhluk atau bukan? Jawab aja.
Biar saya jawab pertanyaan kamu. Saya sudah jawab Dinda, dengar Dinda ya. Makhluk itu tidak hanya manusia. Makhluk itu ada kodok, hewan-hewan juga makhluk. Nah, aku minta satu saja. Coba jelaskan kepada Babang Faruk yang ganteng ini, bagaimana cara menyampaikan Injil kepada kodok. Silakan. Bagaimana menyampaikan Injil kepada kodok? Jangan kau lari-lari ke sana kemari. Silakan. Ya. Jadi ketawa saya mendengar kamu. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia. Manusia itulah derajat yang paling tinggi. Udah, maka Faruk gak jamin ini Bang Faruk, dibuang aja memang kosong nih dan nol dari sini. Anda dapat lawan berat. Cijuma aja nggak mampu berhadapan dengan saya, apalagi kamu Faruk. Lain yang ditanya, lain juga jawabannya. Buang aja Bang Faruk. Di situ tertulis bukan manusia, Dinda, tapi segala makhluk. Di mana makhluk tak hanya manusia, makhluk itu banyak, gitu loh, termasuk kodok. Aku nggak tanya ular ataupun biawak, aku tanya satu saja. Bagaimana cara menyampaikan Injil kepada kodok? Itu